Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dumfries akan absen panjang, Inter putuskan bergerak di Januari. Kondisi Denzel Dumfries yang diperkirakan akan menepi cukup lama memaksa Inter mulai mengambil langkah konkret di bursa transfer Januari. Informasi tersebut diungkapkan oleh Matteo Moretto, yang menyebut bahwa manajemen Nerazzurri telah memutuskan untuk segera melakukan intervensi guna menutup celah di sektor sayap kanan. Menurut laporan tersebut, Inter akan mendatangkan seorang pemain sayap kanan dalam waktu dekat. Formula transfernya masih perlu dipastikan, namun opsi yang paling memungkinkan saat ini adalah peminjaman. Yang jelas, keputusan untuk bergerak pada jendela transfer musim dingin sudah diambil, menyusul absennya Dumfries yang berpotensi berlangsung lama. Situasi ini kemudian diperjelas oleh Pasquale Guaro. Ia menilai sulit bagi Inter untuk langsung mengejar target besar seperti Marco Palestra, yang memang masuk dalam radar klub, tetapi juga diminati oleh tim lain dan memiliki valuasi tinggi. Oleh karena itu, Inter tengah membuka berbagai opsi alternatif. Sikap Juventus terhadap ide pertukaran Thuram dengan Frattesi. Referen Thuram dinilai sebagai bagian penting dari masa kini dan masa depan Juventus. Dukungan terbuka dari Giorgio Chiellini dalam beberapa waktu terakhir memperjelas posisi gelandang asal Prancis tersebut di Turin, sekaligus memberi konteks atas rumor yang mengaitkannya dengan Inter dan nama David Frattesi. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul spekulasi mengenai kemungkinan pertukaran pemain antara Juventus dan Inter yang melibatkan Thuram dan Frattesi. Isu tersebut dinilai tidak berdasar, sebagaimana rumor lain yang mengaitkan Milan dan Napoli dalam skema pertukaran Ruben Loftus-Cheek dan Lorenzo Luca. Fokus Juventus terhadap Thuram ditegaskan langsung oleh Giorgio Chiellini. Menjelang laga melawan Bologna, mantan kapten Bianconeri itu menyatakan, "Saya tidak akan berbicara tentang Frattesi, karena itu tidak menghormati Inter. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah Thuram akan tetap menjadi pemain Juventus. Dia tampil sangat baik selama 1,5 tahun bersama kami dan kami sama sekali tidak berniat melepasnya." Thuram dianggap telah membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari Juventus dan masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Meski performanya dalam beberapa pekan terakhir tidak selalu menonjol, manajemen klub tetap berkomitmen mempertahankannya. Musim panas lalu, Inter hampir mendapatkan Manu Kone. Dalam beberapa hari terakhir, wacana mengenai kemungkinan kepindahan David Frattesi ke Juventus semakin menguat. Dalam skenario tersebut, Referen Thuram justru disebut akan menempuh jalur sebaliknya dengan merapat ke Milan untuk bergabung dengan Inter. Ketertarikan Inter terhadap Thuram sebenarnya bukan hal baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, gelandang Juventus itu masuk dalam daftar prioritas Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah. Selain Thuram, Inter juga memantau Ederson dari Atalanta serta Manu Kone yang saat itu masih membela AS Roma. Terkait nama Kone, Gianluca Di Marzio mengungkap sebuah cerita menarik mengenai upaya Inter pada bulan Agustus. Menurut jurnalis transfer tersebut, manajemen Inter sempat menangkap sinyal bahwa AS Roma bersedia mengorbankan Kone demi mendanai target lain. Inter sempat merasakan adanya sinyal soal keinginan AS Roma untuk mengorbankan Kone pada hari-hari terakhir di bulan Agustus demi mencapai target lain finansial, ujar Di Marzio. Ia melanjutkan bahwa Inter kemudian mencoba bergerak lebih konkret dengan tawaran besar. Ketika Inter datang dengan angka 40 juta euro, dengan keyakinan bahwa jumlah itu bisa cukup, kemudian pihak AS Roma mengatakan tidak. Akanji, spesialis Piala Super, senjata baru Inter dan varian taktik ala Cifu. Kehadiran Manuel Akanji di Inter Milan, awalnya sempat dipandang sebagai solusi darurat. Datang ke Milano tepat di detik-detik terakhir bursa transfer musim panas, bek asal Swiss itu tak membutuhkan waktu lama untuk mengubah persepsi. Di bawah arahan Christian Cifu, Akanji langsung menjelma menjadi salah satu pilar terpenting Inter Milan, bukan hanya karena kualitas individunya,
tetapi juga karena mental juara yang ia bawa ke ruang ganti Nerazzurri. Kini, Inter bukan hanya mendapatkan bek serba bisa, tetapi juga sebuah varian taktik baru yang bisa menjadi pembeda di laga-laga besar, termasuk di ajang Piala Super. Sejak resmi berseragam Nerazzurri, Akanji langsung menjadi pemain tak tergantikan. Fleksibilitasnya memungkinkan Cifu memainkannya sebagai bek tengah kanan, bek tengah kiri, bahkan dalam skema tertentu sebagai pemain yang naik ke lini tengah. Dalam sistem Inter yang menuntut bek untuk aktif membangun serangan dan menjaga transisi, Akanji menawarkan paket komplit. Moritz Valincic dan Rafik Belgali, dua opsi pengganti Dumfries. Inter mulai memetakan langkah jelang bursa transfer musim dingin dengan menaruh perhatian pada Moritz Valincic, pemain sayap kanan milik Dinamo Zagreb, dan juga Rafik Belgali, bek kanan Hellas Verona. Situasi Denzel Dumfries yang belum memberikan jaminan pemulihan cepat membuat manajemen Nerazzurri membuka berbagai opsi untuk memperkuat sektor kanan. Laporan Gianluca Di Marzio dan Pasquale Guaro menyebutkan nama Valincic dan Belgali muncul sebagai salah satu profil yang sedang dipantau serius. Nama pertama berasal dari Kroasia kelahiran 2002. Sementara nama kedua berasal dari Aljazair, berusia 23 tahun dan sudah menjadi bagian dari tim nasional negaranya tersebut. Kedua dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Inter. Inter memiliki hubungan yang sangat baik antara Dinamo Zagreb dan juga dengan Hellas Verona, oleh karena itu negosiasi dengan ide peminjaman pada bulan Januari. Marotta dan Ausilio, dua sosok yang dinilai paling penting di Inter. BP Marotta dan Piero Ausilio dinilai berhasil menavigasi Inter Milan melewati musim panas yang penuh tantangan, sekaligus memastikan klub tetap kompetitif di tengah perubahan besar. Hal tersebut disorot oleh libero yang menilai manajemen Nerazzurri mampu mematahkan keraguan awal, terkait penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih kepala. Sejumlah pihak sempat memprediksi Inter akan mengalami penurunan performa setelah berpisah dengan Simone Inzaghi, sosok yang telah lama menangani tim. Situasi diperparah oleh kekalahan telak dan memalukan di final Liga Champions musim lalu, yang memunculkan kekhawatiran akan dampak psikologis jangka panjang terhadap skuad. Namun, kegagalan di Munich tersebut tidak meninggalkan bekas yang berkepanjangan. Keputusan Marotta dan Ausilio untuk mempercayakan proyek baru kepada Cifu, justru mulai menunjukkan hasil positif. Penunjukan Cifu memang sempat mengundang tanda tanya, mengingat minimnya pengalaman sang pelatih di level tertinggi. Meski demikian, pelatih berusia 45 tahun itu mampu melampaui ekspektasi dengan menyegarkan kembali tim setelah musim yang emosional dan penuh kekecewaan. Inter memang sudah menelan 6 kekalahan dari 22 pertandingan awal di semua kompetisi, tetapi respons yang ditunjukkan tim kerap mencerminkan karakter dan daya juang yang kuat. Start lambat Thuram, Inter menunggu versi terbaik sang penyerang. Marcus Thuram menjadi salah satu sorotan di Inter Milan pada paruh awal musim ini, bukan karena penampilan buruk, melainkan karena ekspektasi tinggi yang belum sepenuhnya terbayar. Sky Sport Italia secara khusus menempatkan performa penyerang asal Prancis itu di bawah kaca pembesar, menyoroti start musim yang dinilai lebih lambat dibandingkan musim sebelumnya. Data dan konteks menunjukkan satu hal jelas, Thuram masih bisa memberi lebih. Jika menilik kembali performa Marcus Thuram pada fase yang sama musim lalu, perbedaannya cukup mencolok. Pada musim lalu, setelah 15 laga Serie A dan 6 pertandingan Liga Champions, Thuram tampil eksplosif. Pesaing Inter Milan, untuk dapatkan Thiago Gabriel bertambah. Inter terus bergerak memantau pasar pemain muda jelang akhir musim, dan salah satu nama yang kini masuk radar serius adalah bek Lecce, Thiago Gabriel. Namun, langkah Nerazzurri tidak akan mudah karena minat terhadap pemain berusia 20 tahun itu juga datang dari Inggris. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter harus bersaing dengan Brentford dan West Ham United yang sudah mulai melakukan pendekatan.
Selain klub-klub Liga Inggris tersebut, Juventus dan juga ada klub asal Jerman disebut berada dalam perburuan tanda tangan bek muda asal Portugal itu. Inter memang tengah merencanakan peremajaan lini belakang. Beberapa pemain senior seperti Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Stefan de Vrij berpotensi meninggalkan Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang. Kondisi ini membuat manajemen klub aktif mencari profil bek muda yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Thiago Gabriel mencuri perhatian berkat performanya yang terus menanjak bersama Lecce di Stadio Via del Mare. Konsistensi, ketenangan membaca permainan, serta kemampuan fisiknya membuatnya masuk dalam radar BP Marotta sebagai salah satu kandidat ideal untuk memperkuat pertahanan Inter di masa depan. Selain poin, statistik lain juga mendukung Inter puncaki Serie A. Inter kembali ke puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan atas Genoa, yang menjadi kemenangan ketiga secara beruntun di Liga. Hasil tersebut semakin bernilai karena pada saat yang sama AC Milan hanya mampu bermain imbang sehingga tertahan di 32 poin, satu angka di bawah Nerazzurri, sementara Napoli harus menelan kekalahan dari Udinese dan kini mengoleksi 31 poin. Dalam analisis yang disampaikan Sky Sport Italia, performa tim asuhan Christian Cifu dibedah dari sisi kekuatan, maupun kelemahannya sepanjang paruh awal musim. Salah satu poin paling menonjol adalah produktivitas lini serang. Inter saat ini tercatat sebagai tim paling tajam di Serie A dengan torehan 34 gol. Dominasi penguasaan bola juga menjadi ciri utama permainan Nerazzurri, dengan rata-rata 59,3% per pertandingan, hanya kalah dari Como. Inter juga memimpin dalam jumlah umpan kunci vertikal yang mampu memecah pertahanan lawan, dengan catatan 212 kali. Dari sisi manajerial, sumber ini menyoroti kemampuan Cifu menjaga seluruh pemain tetap terlibat dan merasa penting dalam proyek tim. Pendekatan ini berdampak pada kebangkitan sejumlah pemain yang sebelumnya kurang menonjol, termasuk Piotr Zielinski.